Halo, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengunggah video cara mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan di PMM bagi Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang saya akan melanjutkan berbagi informasi cara menilai dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah diunggah atau dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru. Saya akan berbagi informasi atau berbagi pengalaman tutorial cara menilai upaya refleksi guru, kemudian menilai upaya mempelajari guru, dan yang ketiga adalah cara menilai peningkatan kinerja guru dilengkapi dengan penjelasan. Yuk simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air, kita masuk ke PMM menggunakan akun Belajar ID. Kita ketikkan PMM seperti ini, kita tekan enter, kemudian tekan masuk. Nah, sudah terbuka Bapak Ibu. Kita klik ini ikon pengelolaan kinerja. Nah, kita sudah dihadapkan pada halaman pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu, kita pilih kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul halamannya, dan kita konsentrasi, kita fokus ke sini Bapak Ibu. Kita akan tekan tombol lakukan penilaian ini. Boleh saya jelaskan Bapak Ibu, saya menangkap 2 SD, jadi ini ada dua SD. Ini adalah SD definitif saya, yang SD Negeri Wonosalam ini, dan ini adalah SD Negeri Jogoloyo. Baik, saya akan tunjukkan cara menilai dokumen refleksi tidak lanjut. Saya mulai dari SD definitif saya Bapak Ibu. Klik lakukan penilaian, kemudian ini pilih ini, cek penilaian, kemudian saya akan tunjukkan salah satu guru saya, akan saya pilih Pak Ahmad Bustanul Arifin ini, yang sudah mengisi dokumen refleksi tidak lanjut. Saya klik nilai. Nah, kemudian kita klik praktik kinerja, yang tombol nilai ini kita klik. Nah, seperti ini. Kita geser, kemudian pada tombol nilai dokumen refleksi tidak lanjut inilah ya akan kita lakukan penilaian berdasarkan pengisian dokumen refleksi tidak lanjut yang sudah dikumpulkan oleh guru. Kita klik nilai. Nah, ini Bapak Ibu dokumen refleksi tidak lanjut. Nah, yang pertama kita akan menilai upaya refleksi tidak lanjut. Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air, ini merupakan rekap dari formulir D yang sudah dikumpulkan atau sudah didiskusikan bersama kepala sekolah. Kemudian ini merupakan pertanyaan yang harus Bapak Ibu Kepala Sekolah jawab dengan cara mengklik bulatan ini, salah satu bulatan ini sesuai hasil diskusi bersama guru. Nah, baik, akan saya tunjukkan cara menilai upaya refleksi guru. Ini berkaitan dengan saya berdiskusi dengan Bapak Ahmad Bustanul Arifin. Nah, Bapak Bustanul Arifin sesuai dengan formulir D yang sudah dibuat itu menyampaikan ada 3 tantangan yang paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Guru saya memilih pilihan belajar di komunitas belajar. Ini tantangan yang dirasakan adalah yang pertama, saya terkadang masih mudah menghakimi siswa. Kedua, saya terkadang masih mengabaikan menjalin komunikasi efektif kepada siswa. 3, saya terkadang masih menjaga jarak dengan siswa. Ini adalah
hasil refleksi Bapak Ibu melalui diskusi yang kami lakukan. Kemudian melalui pilihan belajar di PMM ada 3 tantangan yang disampaikan, yaitu yang pertama, saya merasa sulit mengendalikan emosi saya sendiri. 2, saya kadang masih gagal mengelola amarah di depan kelas. 3, saya masih sering melakukan tindakan yang merupakan luapan amarah di depan kelas. Ini adalah hasil diskusi melalui formulir D. Nah, di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib melakukan penilaian dengan cara memilih satu di antara ketiga ini. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah berdiskusi dengan guru Bapak Ibu, maka akan tampak dari hasil diskusi itu satu di antara ketiga ini. Nah, yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Di sini sudah dijelaskan jika yang bersangkutan atau guru itu melalui diskusi dapat menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Jika guru yang bersangkutan berdasarkan refleksi melalui diskusi itu ini Bapak Ibu yang tampak, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah mengklik tombol ini. Saya lanjutkan dahulu Bapak Ibu. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ini ada penjelasannya. Jika yang bersangkutan dapat menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Di sini dijelaskan jika selama diskusi itu nampak dengan jelas guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal, dan menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Nah, berdasarkan hasil diskusi bersama guru saya, Pak Ahmad Bustanul Arifin ini, saya tentukan, saya melihat ini Bapak Ibu, saya klik, nah sudah ada bulatan putih di dalam bulatan biru Bapak Ibu, sudah berubah warnanya. Tapi Bapak Ibu tidak hanya menentukan pilihan dengan mengklik ini saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib menjelaskan terhadap penilaian tersebut. Mengapa Bapak Ibu Kepala Sekolah memilih yang ini, harus dijelaskan. Baik, karena saya memilih ini, boleh saya tunjukkan alasannya atau penjelasannya. Misalnya begini, guru Pak Ahmad Bustanul Arifin ini, guru menunjukkan, misalnya begini, guru menunjukkan kesungguhan, kesungguhan dalam berupaya melakukan perubahan dan benar-benar menyadari tantangan dan penyebabnya, berada di dalam kendali dirinya, bukan dari faktor eksternal. Nah, ini Bapak Ibu alasannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari saya tunjukkan cara menilai upaya mempelajari guru. Nah, upaya mempelajari guru ini pun didapat
berdasarkan inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut. Ini juga sudah dituliskan pada formulir D, Bapak Ibu kepala sekolah. Ini guru saya mendapat inspirasi baru melalui pilihan belajar yang di komunitas belajar sekolah itu begini. Saya memahami perlunya sikap mudah didekati, terbuka, tidak menghakimi, berkomunikasi secara efektif di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, untuk mengatasi perilaku peserta didik yang sulit di kelas. Jadi guru saya ini sedang berusaha untuk mengelola peserta didik yang sulit di kelas. Melalui pilihan PMM, inspirasi yang didapatkan adalah saya mengetahui cara efektif mengendalikan emosi diri sendiri sebagai pendidik, diantaranya menghindari pemicu emosi, mengubah situasi, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas adalah begini. Melalui formulir D juga nih Bapak Ibu, sudah dituliskan di sana. Saya bacakan Bapak Ibu. Melalui pilihan belajar di komunitas belajar sekolah itu dituliskan, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid perlu didekati, diajak berkomunikasi, dan tidak mudah menghakiminya. Melalui inspirasi di PMM, yang bersangkutan menyatakan bahwa saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa sebagai pendidik wajib memiliki kemahiran dalam mengelola emosi diri selama berperan sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu, bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah jawab melalui pilihan. Ada 3 pilihan. Bapak Ibu wajib memilih satu di antara 3 ini, tentunya sesuai dengan hasil diskusi bersama guru. Nah, baik, boleh saya bacakan Bapak Ibu pilihan yang pertama. Upaya guru yang pertama adalah melakukan upaya tindak lanjut. Ini dijelaskan jika guru melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Kemudian pilihan yang kedua, mempraktikkan inspirasi dan upaya tindak lanjut. Ini dijelaskan juga jika guru yang bersangkutan mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian pilihan yang ketiga adalah membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Ini dijelaskan jika guru mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian membagikan praktik baik melalui komunitas belajar di dalam dan atau luar sekolah. Nah, berdasarkan pengamatan saya dan hasil diskusi bersama Bapak Ahmad Bustanul Arifin, maka jawaban saya adalah ini Bapak Ibu. Nih. Nah, penjelasannya Bapak Ibu dituliskan di sini. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak hanya mengklik salah satu dari 3 pilihan ini, tapi juga wajib menjelaskan penjelasan terhadap penilaian tersebut. Penjelasannya adalah ini. Guru menunjukkan upaya mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dan telah membagikan
praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjutnya di komunitas belajar sekolah. Ini Bapak Ibu penjelasannya. Selanjutnya cara menilai peningkatan kinerja guru, Bapak Ibu. Ini pun berdasarkan inspirasi, Bapak Ibu ya, yang sudah tercatat di dokumen D, Bapak Ibu, di formulir D maksud saya. Ini sudah saya bacakan seperti di atas. Ini kita lanjutkan dengan bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu, 3 pilihan terkait dengan peningkatan kinerja guru. Nah, yang pilihan yang pertama, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Penjelasannya, ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Pilihan yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Penjelasannya adalah ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Dijelaskan juga, upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Pilihan yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Penjelasannya, upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh para peserta didik. Berdasarkan pengamatan juga hasil diskusi Bapak Ibu, ini guru saya Pak Ahmad Bustanul Arifin sudah menunjukkan ini, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Karena Pak Bustanul Arifin setelah belajar baik dari komunitas belajar maupun dari PMM itu sudah melakukan peningkatan kinerjanya, dan apa yang dilakukan itu sudah mendapat respon positif dari peserta didik. Penjelasannya begini Bapak Ibu, penjelasannya itu gini, guru telah menunjukkan peningkatan kinerja dan memiliki rencana perbaikan berkelanjutan dan upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif peserta didik. Ini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Nah, sekarang tombol kumpulkan sudah aktif Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menekan tombol kumpulkan, saya memiliki saran yang saya kira baik ini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengumpulkan, ada baiknya Bapak Ibu mencatat atau mengcopy penjelasan yang sudah Bapak Ibu ketikkan di sini. Tujuannya apa? Bapak Ibu kan menilai tidak hanya satu guru. Barangkali nanti penjelasan ini berguna Bapak Ibu. Nah, ini misalnya penjelasan untuk menilai upaya refleksi guru yang pertama ini kita copy Bapak Ibu, kita copy di Word. Ini untuk yang pertama. Nah, kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua
juga kita copy. Ini yang kedua kita copy Bapak Ibu di file Word seperti ini. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, penjelasan yang ketiga ini juga kita copy seperti ini Bapak Ibu. Nah ini sudah kita kopikan di file Word Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu nanti menilai guru yang lain dan pilihan Bapak Ibu kepala sekolah itu sama dengan penilaian yang ini, lembar penjelasan ini akan sangat berguna Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal copy ini, kemudian kita pastekan di sini misalnya ini yang pertama ya, kita kopikan di sini. Begitu Bapak Ibu. Baik, mari kita klik tombol kumpulkan. Nah, ada notifikasi Bapak Ibu kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang Anda berikan, nilai upaya refleksi guru, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Nilai upaya mempelajari guru, membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nilai peningkatan kinerja guru, upaya melakukan peningkatan kinerja, mendapatkan respon positif dari peserta didik. Kemudian ada tombol konfirmasi yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang tombol kumpulkan sudah berwarna biru ini Bapak Ibu. Kita klik. Ada notifikasi berhasil kumpulkan dokumen. Demikian penjelasan cara menilai dokumen refleksi tidak lanjut. Semoga bermanfaat.